Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kenalin orang Nova Sapi Kasim dari Prodi Ilmu Ekonomi Keuangan Islam angkatan 2025. Jadi tujuan orang di sini untuk mewawancari kalian untuk tugas artikel, yaitu tujuannya untuk menganalisis praktik frugal living mahasiswa IEKI dan kesesuaiannya dengan prinsip pengkosis syariah. Seperti itu tujuannya. Boleh dikenalin dulu narasumbernya. Siapa dan saya Enrico Dabrian, putra perdanaku dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam juga dari angkatan 25. Oke, satu lagi. Saya Muhammad Rizky Nur Hadi dari Ilmu Ekonomi Keuangan Islam 2025. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan dijawab sama satu orang dulu ya. Oke. Pertama sama Enrik dulu. Apa yang Enrik ketahui terkait dengan gaya hidup frugal? Frugalisme yang saya tahu itu menekankan sekali prinsip gaya hidup hemat demi menunjang keberlangsungan hidup di masa yang akan datang lah. Oke. Kalau dari Rizky ya? Kalau dari saya sendiri, frugal living yang saya pahami di sini adalah tidak berbeda jauh. Jadi tujuannya di sini orientasinya adalah untuk kebermanfaatan dalam pola hidup konsumsi dalam mengelola keuangan gitu. Oke. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada qanaah. Qanaah. Oke, nanti menyambung juga ke qanaah soalnya. Yap. Selanjutnya, seberapa penting sih gaya hidup frugal menurut Kang Enrik? Menurut saya kalau dihitung seberapa penting itu bagi hidup saya itu sangat penting karena dalam mengelola apalagi keuangan yang jelas harus ada plan yang jelas, harus ada data yang jelas soal keuangan kita gimana, karena jika tidak menerapkan sistem hemat pada hidup kita, otomatis pengeluaran, pendapatan segala macam itu kita nggak bisa ngukur secara jelas lah. Seenggaknya kalau misalkan kita menekankan gaya hidup hemat, kita dalam merencanakan sesuatu atau dalam memilih-milih barang dan memilih kebutuhan primer, sekunder dan tersier ini tuh jadi lebih jelas lah kalau kita menekankan gaya hidup hemat. Menurut saya gitu. Kalau dari Rizky ya? Kalau dari saya sendiri, mungkin sebelumnya saya di sini juga sempat akan mengambil tema frugal living untuk penelitian. Cuman saya ada beberapa revisian dan mengganti menjadi konsep atau teori Islamic Wealth Management gitu. Jadi tidak berbeda jauh mungkin konsepnya dengan frugal living. Di sini mungkin tentunya penting ya tadi menyambung dari persoalan pertama frugal living ini karena untuk kita lebih pandai gitu dalam mengelola keuangan kita. Kalau dalam Islamic Wealth Management itu ada 6. Di situ bagaimana kita yang pertama itu bukan konsumsi, justru konsumsi itu di terakhir ya. Untuk membelanjakan harta itu justru kita harus mensucikan harta tersebut. Kemudian kita juga harus menyimpan untuk dana darurat dan lain sebagainya gitu. Mensucikan dalam konsep Islam itu seperti untuk berzakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Tentu sangat penting gitu, untuk kestabilan ekonomi juga agar lebih pandai dalam mengkonsumsi keuangan. Oke. Langsung saja mungkin ya ke selanjutnya, yaitu frugal seperti apa sih yang Kang Enrik dulu lakukan? Maksudnya yang pertama saya lakukan atau Iya, bagaimana? yang Kang Enrik lakukan selama ini frugal seperti apa? Nggak menekankan gaya hidup hemat yang saya lakukan itu terutama dalam pembagian pendapatan saya. Terutama saya belum kerja tetap, masih diberi oleh orang tua. Mungkin kalau dibilang sekitaran di angka 1 juta lebih lah. Dan di situ penekanan gaya hidup hemat saya itu dibagi untuk kebutuhan primernya atau kebutuhan pokoknya sekitar 70% mungkin untuk kebiayaan sehari-hari. Dan untuk sekunder dan tersier itu ada di sekitar 20% dan 10%. Terutama mungkin yang harus ditekanin untuk gaya hidup hematnya, saya menyimpan 30%-nya buat dana darurat, tabungan, dan mungkin bisa dilakukan untuk investasi jangka panjang. Dan untuk 70%-nya ya sebagian besarnya saya lakukan untuk kebiasaan sehari-hari, membeli barang yang saya butuhkan atau biaya jajan segala macam. Ya dalam menunjang kebutuhan sehari-hari lah 70% dan sisanya 20 dan 10 untuk ada yang saya alokasikan untuk investasi, saya alokasikan untuk yang paling penting dana daruratnya lah, karena kita hidup nggak cuma di sini aja tapi di masa depan juga kita nggak tahu kayak gimana, dan dana darurat itu menurut saya sangat penting disimpan. Dan
dana darurat itu dipakainya saat ya benar-benar kondisi darurat. Jadi kalau udah kekumpul dana daruratnya nggak usah pakai duit yang 70% yang saya pakai itu. Jadi simpelnya dana darurat ini saya simpen buat ada kebutuhan yang mendesak lah. Contohnya saya kecelakaan atau gimana, saya bisa bayar pakai uang darurat itu. Darurat itu. Oke. Kalau dari Kang Rizky ya? Kalau dari saya pribadi ini terkait praktik ya frugal living di sini, mungkin ya pembagiannya tidak jauh sama juga tadi. Karena mungkin saya juga sebagai mahasiswa dan uang masih dari orang tua gitu. Jadi tentunya pasti ada untuk konsumsi diri sendiri, ada untuk juga dana darurat, dan ada pula untuk disucikan harta tersebut. Dalam artian disucikan di sini adalah untuk sosial lah ya. Sosial di sini, nah mungkin bisa buat itu. Oke. Tapi tidak terlalu besar gitu ya. Masih persenannya masih banyak juga untuk konsumsi diri sendiri, untuk makan, minum dan lain sebagainya. Di angka 70 sampai 80%. Oke. Selanjutnya sejak kapan Kang Enrik mulai melakukan frugal tersebut? Yang pastinya penekanan gaya hidup hemat saya itu dimulai dari ketika saya beranjak ke status sebagai mahasiswa, yang dimana saya juga jauh dari orang tua. Dan kalau dulu sebelum masuk kuliah itu saya belum berpikir untuk gaya hidup hemat, karena segala apapun yang saya mau biasanya dikabulkan dan nggak perlu memikirkan biaya lah. Tapi karena sekarang saya harus tuntut untuk mengefisiensi biaya seminimal mungkin, karena biaya memang saya masih ditangguh oleh orang tua. Tetapi kan jika ada keinginan atau apapun itu saya tidak bisa minta lagi. Dengan uang yang yang diberikan oleh orang tua saya harus ya bagaimana caranya manage duit itu supaya saya bisa hidup sebulan lah. Karena kan biasanya kalau anak kos itu dikasih jatah per bulan, contoh saja di 2 juta. Kalau 2 juta itu habis, itu kan kebiasaannya nggak bisa minta lagi. Dan gimana caranya 2 juta itu harus bisa bertahan hidup sampai di akhir bulan nanti. Nah, untuk pertama kalinya itu saya semenjak berada di fase kuliah, yaitu harus menekankan gaya hidup hemat lah. Kayak konsumsi harus gimana dipikirin, dan darurat harus dipakai, harus disimpan. Dan yang paling pasti sih kalau udah kuliah tuh ya manage duitnya harus bener lah. Karena kan gaya hidup hemat gitu. Kalau gaya hidup hemat ya bisa aja kita inilah kesusahan hidup, apalagi di akhir bulan kebiasaannya kayak gitu kan. Oke. Dari selanjutnya sejak kapan Kang Rizky mulai melakukan gaya hidup frugal ini? Saya sejak masuk kuliah dan awal pertama kali saya di ekonomi keuangan Islam ya, dan mulai mengenal praktik frugal living. Ya mulai dari situ saya juga melakukan praktik frugal living. Walaupun memang sebelumnya saya memang sudah merantau jauh gitu. Pernah di Garut 4 tahun dan di Majalengka setahun, tapi saya mulai melakukan praktik frugal living itu ketika kuliah. Gitu aja sih. Berarti sama-sama mulai masuk ke dunia yang lebih dewasa lah ya, perkuliahan. Karena harus tuntut buat manage duit sendiri lah. Lebih dewasa juga, lebih mandiri. Ya, Oke. benar. Selanjutnya seberapa sering sih Kang Enrik untuk menahan diri dari membeli barang, keinginan membeli barang? Untuk seberapa sering sih jatuhnya saya sering sih, karena untuk hidup sendiri sebagai status mahasiswa harus benar-benar mengefisiensikan dan mengalokasikan uang kita harus jelas, apalagi buat menahan diri dari kebutuhan barang-barang yang nggak terlalu penting gitu. Saya mengalokasikan uang saya itu untuk hal-hal yang memang jatuhnya tuh primer, diantaranya konsumsi dan mungkin barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan ya penunjang di kuliah, antara beli buku di kampus, beli baju di kampus, ya intinya untuk membelikan konsumsi yang diperlukan untuk kebutuhan primer saya lah. Jadi kalau misalkan saya mau beli contohnya aja jam tangan, saya pasti menahan diri lah, karena menurut saya jam tangan itu belum bener-bener penting lah buat saya, karena melihat waktu itu bisa jadi di handphone, bisa jadi di jam ya jam digital segala macam banyak lah sekarang di handphone, nggak perlu jam tangan. Ya contohnya itulah, karena jam tangan itu kan tersier lah kebutuhannya, barang-barang mewah.
itu sangat menahan diri, karena kalau kita untuk memaksakan beli barang itu pastinya akan kesusahan di kebutuhan primernya nanti. Benar. Iya. Oke, kalau dari Kang Rizia sendiri? Dari saya mungkin singkat saja. Ya. Tentunya sering, pastinya sering untuk menahan dari membeli barang-barang yang saya inginkan gitu. Pastilah sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda pasti pengen kan banyak maunya, pengen beli ini, pengen beli itu. Jiwa konsumtifnya besar lah gitu, pengen kepemilikannya, pengen ini itu segala macam. Tapi sekuat mungkin saya tahan sih kalau memang itu tidak perlu lah. Kita harus juga pandai-pandai dalam menggambarkan skala prioritas kita itu apa saja. Memang jangan sampai kita melihat brandnya gitu, jangan sampai wah ini keren, melihat brandnya mahal, tapi kita lihat dari nilai fungsinya. Kalau dia fungsinya bagus gak. Nah, justru kalau kita membandingkan dengan yang lain ada loh yang lebih murah dan worth it gitu, dan nilai fungsinya lebih baik daripada harus mahal dan branded. Ya, simpelnya kita lebih mengutamakan fungsinya ya Ki, daripada gengsinya. Nah itu dia. Mohon maaf mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya lihat ada 15 sub aspek cukup panjang gitu. Dan yang saudara Noval butuhkan ini hanya satu wawancara. Bagaimana jika per soal satu orang, soal selanjutnya saya jadi bergantian seperti itu bisa gak? Enggak, karena emang ini ditujukan kalau emang ada dua narasumber, semua pertanyaan sudah dipertimbangkan dan dibutuhkan untuk pengolahan data dari tujuan penelitian gitu. Ya, berarti masalah waktu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Bisa Mungkin dilanjut aja. bisa dipaparkan secara singkatnya saja ya, secara gambar, secara garis besarnya saja. Namun bila saya nanti meminta untuk menjelaskan atau memaparkan sedikit penjelasan, itu bisa dijelaskan saja gitu. Oke, selanjutnya tadi kan sering ya, bisa dibilang keduanya sering dan lebih memprioritaskan daripada fungsi barang tersebut. Lalu apa yang menjadi dorongannya untuk menahan diri agar tidak keseringan membeli barang tadi? Dorongan untuk saya tidak membeli barang-barang yang dibilang untuk gengsi ya. Yang pasti soal mengelola keuangan, kalau misalkan kita terlalu memaksakan untuk membeli kebutuhan tersier, yang pasti yang akan dikorbankan adalah kebutuhan primer kita. Kebutuhan primer kita yang di angka 70% mungkin akan menurun menjadi mungkin 50% untuk kebutuhan gengsi kita gitu. Sedangkan kalau misalkan kita terlalu mengutamakan gengsi atau barang-barang tersier, kita akan kesusahan hidup lah, karena pengelolaan uangnya jelas mengurang gitu untuk kebutuhan yang pokok, kebutuhan primer kita. Secara singkatnya, seberapa apa tadi? Dorongan. Ya, dorongannya karena ya kalau kita beli barang-barang yang kurang hanya mengutamakan gengsinya, ya pasti kita bakal ngurangin kebutuhan primer kita lah, bakal susah lah hidupnya. Berarti dorongannya kalau misalnya emang gak terlalu penting dan itu hanya gengsi aja gak bakal dibeli. Kalau buat gengsi aja saya pasti menahan diri lah. Kalau dari Rizia gimana? Oke, kalau dari saya sendiri tidak jauh berbeda dengan apa tadi yang sudah dijabarkan oleh saudara Hendrik. Namun di sini saya menambahkan sedikit terkait opportunity cost ya. Tentunya ketika kita boros dengan membeli barang-barang branded atau yang kurang perlu lah, tidak perlu gitu, nilai fungsinya kurang, pasti ada hal lain yang harus dikorbankan. Jangan sampai yang kebutuhan primer kita itu kayak makan, minum dan lain sebagainya itu yang pasti kita butuhkan dikorbankan karena kita membeli barang-barang yang branded itu yang sebenarnya agak terlalu penting. Juga mungkin dorongan keduanya adalah ekonomi keluarga ya, karena mungkin kita juga masih minta ke orang tua gitu, walaupun bisa minta atau nanti dikasih, tapi tetap kan itu uang orang tua, jangan sampai kita membelanjakannya tidak cerdas lah. Itu sih. Selanjutnya, mengapa Hendrik sendiri memilih menjalani gaya hidup frugal? Saya memilih jalan hidup hemat itu ya karena memang didasari oleh faktor ekonomi keluarga juga. Bila ekonomi keluarga saya mampu untuk, mungkin dikatakan kasarnya mampu untuk membeli segalanya, mungkin saya dibilang hemat juga mungkin kurang bisa dibilang apa? 2% deh.
Itu karena faktor inilah, karena faktor ekonomi keluarga saya yang menghambat untuk saya mencapai barang-barang apa yang kita mau gitu. Jadi karena faktor keadaan mungkin ya, jadi saya harus menerapkan gaya hidup hemat. Karena kalau enggak, kasarnya kita mati lah. Kalau misalkan kita terlalu memaksakan gengsi dengan keadaan uang kita yang belum cukup untuk memuaskan hasrat gengsi itu lah. Jadi lebih mengutamakan fungsi dulu lah kalau keadaan ekonomi sekarang lagi kurang stabil. Kalau dari Rizkia sendiri, mengapa Rizkia memilih gaya hidup frugal? Ya, karena itu tadi ya sudah cukup dijelaskan di awal. Pertama mungkin terkait saya ini sebagai mahasiswa dan belum menghasilkan uang sendiri, uang masih dari orang tua, dan memang tidak seharusnya gitu boros dengan atau dengan uang dari yang diberikan oleh orang tua. Kita harus pandai-pandai juga mengelola keuangan sendiri. Juga mungkin terkait apa ya tadi teh terkait sebagai seorang ekonomi Islam gitu. Keputusan frugal ini, apakah ada pengalaman tertentu yang memengaruhi saya harus hidup frugal? Selain yang tadi mungkin disampaikan karena melihat keluarga, mungkin apakah ada hal lain? Yang jelas karena waktu itu saya belum menekankan gaya hidup hemat atau frugal ini. Itu saya waktu dulu masih mengutamakan gengsi, membeli barang-barang yang sebenarnya belum diperlukan buat menunjang kehidupan saya, seperti ya membeli hal-hal yang kurang perlu, tapi karena mengutamakan gengsi saya memaksakan untuk beli. Dan pada akhirnya yang sudah saya katakan tadi, mengurangi biaya untuk kebutuhan primer kita. Intinya setelah membeli barang-barang yang kurang berguna untuk saya dan hanya mengutamakan gengsi, saya agak hidup susah di situ, makan agak dikurangin, porsinya untuk kebutuhan primer saya juga dikurangin lah. Itu minusnya. Jadi saya setelah keadaan itu pasti langsung menerapkan gaya hidup hemat lah, karena udah terpaksa ya, karena kalau beli barang-barang gak perlu kayak gitu, kebutuhan primer kita juga jadi mengurang lah. Bisa diulangi pertanyaannya tadi, saya lupa. Pertanyaannya, apakah ada pengalaman tertentu yang mempengaruhi Rizkia untuk memilih gaya hidup frugal? Kalau pengalaman sendiri tentunya mungkin banyak ya, tapi dulu mungkin tidak terlalu mempengaruhi untuk bisa menerapkan pola frugal living ini. Yang lebih berpengaruh atau signifikannya adalah ketika setelah memasuki perkuliahan ya, dan di situ merasa cukup banyak juga pengeluaran. Belum lagi saya di sini merantau di asrama untuk membayar UKT, untuk membayar asrama dan kebutuhan lainnya. Kemudian untuk makan, itu cukup banyak juga pengeluaran. Jadi dari berbagai pengalaman dan dorongan itulah yang membuat saya akhirnya untuk menerapkan praktik frugal living tersebut. Lalu, apakah tujuan Enrik frugal living itu berkaitan dengan tabungan atau investasi masa depan? Sangat saya menerapkan gaya hidup sehat ini kan gaya hidup hemat ini yang pasti saya mengutamakan kehidupan saya di masa depan gitu. Karena jika tidak, masa depan saya hilang karena tidak ada biaya untuk nanti ke depannya, ya jelas saya dari sekarang harus menekankan gaya hidup hemat. Contohnya seperti saya melakukan investasi di saya beli emas, dan mungkin di pengalaman saya yang dulu, saya menginvestasikan uang saya untuk membantu teman saya dalam berusaha berbisnis, membantu ayah saya dalam menanamkan modal dengan uang tabungan saya, dan itu balik lagi ke saya gitu uangnya. Nggak cuman disimpan di orang doang dan nggak balik lagi ke apa-apa ke saya, jadi nggak ada manfaatnya. Yang jelas kalau dari sekarang saya melakukan investasi itu buat jangka panjang nanti lah gitu. Ada manfaat yang bisa diterima walaupun nanti jangka panjang diterimanya. Boleh diulang garis besar pertanyaannya? Oke, garis besar pertanyaannya ialah tujuan dari frugal living yang Rizkia lakukan itu apakah ada kaitannya dengan tabungan atau investasi di masa depan nanti? Tentunya ada ya, dan ini sangat penting juga tabungan dan investasi itu untuk jangka panjang. Akan tetapi mungkin dari nominal uang yang saya terima atau yang saya miliki gitu, pendapatan yang saya dapatkan itu
tidak terlalu besar gitu skalanya untuk sebagai seorang mahasiswa yang belum mendapatkan penghasilan gitu. Dan itu masih kecil-kecilan sih. Saya mungkin lebih menekankan kepada konsistensi untuk menabung atau investasi tersebut, dan tetapi masih belum terlalu besar skalanya. Yang penting saya ada pegangan gitu. Dan tetapi sejauh ini kebanyakan atau tujuan utamanya adalah untuk saya bisa bertahan dan menyelesaikan perkuliahan ini. Jadi untuk investasi atau tabungan itu ada, tetapi belum terlalu besar. Selanjutnya, bagaimana Enrik sendiri merencanakan tujuan tersebut? Misalkan nih, tadi misalkan dicontohkan investasi ini. Nah, investasinya mulai membeli saham sedikit demi sedikit gitu, atau mulai nabung 5.000 per hari atau seperti apa, boleh diceritakan secara singkatnya dulu. Untuk nabung udah saya bilang tadi, di kisaran 20% dari pendapatan saya, atau bisa dibilang uang yang diberikan orang tua kepada saya, ya saya menyebutnya pendapatan saya lah. 20% itu saya simpan untuk tabungan dan bisa juga dijadikan untuk bahan investasi. Kalau pengalaman saya pernah investasi untuk beli emas dan membantu teman saya dalam menanamkan modal untuk bisnisnya lah. Gitu aja sih singkatnya. Kalau dari saya sejauh ini mungkin hanya di tabungan ya. Tidak menyimpan uang itu di investasi yang mungkin sifatnya itu fluktuatif dan tidak konstan gitu, tidak tetap. Kadang dia naik, kadang dia turun. Jadi saya tidak menyimpan uang di sektor real sejauh ini. Sektor non real gitu. Saya hanya untuk menyimpan saja gitu. Karena merasa saya belum terlalu memiliki manajemen resiko yang besar gitu, yang baik untuk memiliki mental seorang investor atau penanam saham gitu. Jadi masih di tabungan saja gitu. 10-20%-an lah. Selanjutnya, apakah Enrik menerapkan gaya hidup frugal dalam semua situasi atau dalam situasi tertentu saja? Untuk sekarang saya menanamkan gaya hidup hemat di semua situasi sih, karena meskipun itu di situasi terdesak yang memerlukan budget yang besar, itu saya masih bisa tampungnya karena saya memiliki biaya darurat ya sebesar 10% tadi. Nah, itu saya kumpulkan selama saya berenjak jadi status mahasiswa, itu saya udah nyimpen uang lah, dana darurat. Jadi di situasi mendesak sekalipun, at least atau setidaknya saya punya dana daruratnya gitu untuk menanggungnya lah gitu. Kalau dari saya pribadi tentunya di segala situasi ya, tentunya jangan sampai kita sekarang nih lagi dapat banyak ataupun lagi gak ada pengeluaran yang mendesak, tentunya kita juga harus di setiap situasi ya untuk menyimpan dana darurat tersebut. Kan kita tidak tahu tiba-tiba ada hal-hal darurat yang membutuhkan dana atau ada bayaran apapun itu. Jadi saya mengusahakan di segala situasi untuk menerapkan frugal living ini. Selanjutnya, pada aspek apa saja frugal living ini Anda lakukan? Pada aspek gimana sih? Jadi contoh aspeknya misalkan dari Kang Enrik, saya dari aspek kebutuhan kayak makan, misalkan kalau dari makan saya menerapkan gaya hidup hemat. Saya kalau makan misalkan pengen makan gak harus makan kayak dengan makan di restoran, misalkan cukup di warteg atau cukup beli bahan-bahannya saya masak sendiri gitu. Ya, untuk aspek-aspeknya sih saya nggak terlalu menekankan di aspek tertentu. Jadi semuanya dari pola makan saya, dari kebutuhan saya membeli barang itu saya masih menerapkan gaya hidup hemat, tetapi bukan pelit gitu. Makan enak ya saya makan enak, tapi ya pikirin biaya lah. Saya makan di biasa, kadang-kadang masak sendiri, nggak harus beli di restoran atau segala apapun itulah. Jadi yang penting kayak tadi dibilang fungsinya aja, yang makan biasa aja makan, nggak harus yang mahal-mahal banget, gak yang murah-murah banget, tapi cukup untuk diri kita sendiri lah. Itu jelas beda dari kata pelit lah, hemat itu. Kalau dari saya pribadi tentunya seluruh aspek ya. Saya tidak membeda-bedakan aspek manapun, terutama atau khususnya tadi dimention juga terkait aspek ketika makan ya. Sebagai anak rantau juga saya di sini
sesekali masak, sekali beli, dan mengusahakan untuk nasi itu saya masak, kemudian kalau memang lauknya tidak memungkinkan untuk masak saya beli. Saya menerapkan frugal living di setiap aspek sih. Lalu mengapa alasan Henrik untuk memilih dalam aspek tersebut atau dalam semua aspek bisa dibilang ya, kenapa gitu alasannya frugal ini? Jadi mengapa memilih semua aspek? Tadi kan dikatakan semua aspek ya, tidak di beberapa aspek tapi di semua aspek. Nah, kenapa alasannya gitu? Kenapa diterapin di semua aspek gitu? Kenapa gak diterapin di aspek-aspek tertentu saja? Karena bagi saya menerapkan di semua aspek itu ya yang penting fungsinya aja, karena di semua aspek meskipun kita makan, membeli baju atau segala apapun itu ya yang cukup aja. Ya gitu aja sih. Ya tentunya semua aspek ini saling berkaitan gitu, saling mempengaruhi. Jadi jangan sampai di aspek ini kita menerapkan frugal living, di aspek lain tidak gitu. Ya sama saja itu tidak menerapkan frugal living secara keseluruhan. Jangan sampai membeda-bedakan dari tiap aspek. Yang cukup aja lah. Ya cukup dalam segala sesuatu gitu. Harus pandai-pandai dalam mengkonsumsi keuangan kita. Itu sih. Lalu